حبك هو ده اسمه كلام. وانا معاك بحس الدنيا في ايديا، ما بقتش عايزة انا حاجة تانية من الدنيا غيرك يا حبيبي. Merupakan pengesahan kepada Allah, baik dalam bermasyarakat ataupun lingkup apapun, tetapi menjadikan Allah sebagai nomor satu. Meyakini bahwasanya hanya Allah sebagai satu-satunya yang menghidupkan segala sesuatu di bumi ini. Berarti keyakinan kita kepada Allah tentang keesaan Allah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang menciptakan, mengatur, mengendalikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Sadar akan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, dan tidak ada sesuatu yang bisa disandarkan selain dalam Allah. Diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan seperti maulid dan yang lain di dalam kegiatan bermasyarakat. Jangan sampai warga itu melenceng ke arah yang berbau syirik, seperti percaya dengan dukun, menggunakan babi ngepet untuk mendapatkan uang dan semacamnya, yang jelas dilarang oleh agama Islam. Terhindar dari yang namanya terprovokasi oleh aliran-aliran sesat ya. Zaman sekarang kan sangat banyak aliran-aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Makanya kalau tauhidnya mantep, tauhidnya benar-benar, insya Allah terhindar dari hal-hal semacam itu. Harapannya sih itu dengan kita menerapkan apa yang kita percayai tentang ketauhidan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita sebagai makhluknya, umatnya, yaitu menjalankan syariat yang telah disampaikan atau diajarkan oleh para utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Harapan saya terhadap warga, memang terkadang banyak di masyarakat yang dia percaya akan keesaan Allah, dia mengagungkan akan keesaan Allah, tapi di sisi lain dia bersandar kepada makhluk, kayak gitu, berharap terhadap makhluk, itu yang terkadang salah di masyarakat. Persepsi itu yang salah dipahami di masyarakat. Kalau memang azan sudah berkumandang, kita semua aktivitas semua kita tinggalkan, jadi kita untuk menunaikan ibadah, Melaksanakan ibadah atau sholat itu, sehingga kan katanya lebih cepat itu lebih baik ya. Dengarkan azan, jawab apa yang dikumandangkan oleh muazin. Pastikan bisa meninggalkan segala kegiatan yang sifatnya duniawi, karena panggilan azan adalah panggilan utama selain dari panggilan apapun. Kita berhenti sejenak, ya kan, lalu kita laksanakan sholat, dan sambil itu kita lanjutkan rapatnya atau kegiatan lainnya. Kami sebagai ketua lingkungan ataupun ketua DKM sudah mengambil contoh semaksimal mungkin, yaitu dalam cara beragama dan cara dalam lingkungan bermasyarakat. Mencontohkan kita sendiri datang ke masjid dengan ibadah, mungkin nanti masyarakat juga bisa meniru kita, sehingga masyarakat, wah iya nih tokoh masyarakat sering ke masjid, sering ibadah, insya Allah nanti mereka akan sendirinya bisa mengikuti kita gitu. Alhamdulillah sangat antusias. Seumpamanya ada acara maulid gitu, tapi saya sudah tahu, udah pengen buru-buru ke masjid, udah pengen buru-buru datang menyaksikan segala macam kegiatan dari awal hingga akhir. Mungkin berawal dari diri saya sendiri seperti itu untuk memberikan contoh. Pada saat kita mencerminkan hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus tanamkan niatnya itu bukan karena makhluk, tapi niat karena lillahi ta'ala. Kalau kita ingin dibubu dan ditiru,
ada peribahasa lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Jadi nasihat dengan tingkah laku itu lebih afdol ataupun lebih utama dibandingkan nasihat dengan lisan. Dengan cara kita melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid, tentu adalah salah satu memberikan contoh kepada masyarakat, karena bagaimanapun itu menjadi kewajiban kita dan itu adalah salah satu contoh dari ketauhidan kita kepada Allah. Masyarakat untuk jamaah semua kita ajak ke masjid untuk menjalankan ibadah dan menuntut ilmu, memberikan ceramah-ceramah agama kepada warga-warga kita, atau kita mendatangkan kiai, mendatangkan contohnya guru-guru lah yang untuk melaksanakan siar agama sehingga mereka tidak melenceng dari tauhid tersebut. Dan membangun sebuah majelis zikir. Banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan, terkhusus kalau baik kan fokusnya lebih ke di masjid gitu. Yang paling utama di masjid itu adalah sholat berjamaah, terus ada pengajian, kuliah subuh. Sebuah kebersamaan bersama di masyarakat itu bisa menjadikan masyarakat itu sendiri lebih mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebersamaan tersebut. Sementara ini saya masih tetap berperan aktif di dalam menjalankan program-program tersebut. Insya Allah saya akan berusaha untuk berperan secara aktif untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Secara manusiawi sih pasti kita tantangannya yang paling berat adalah melawan diri sendiri ya. Hawa nafsu diri sendiri, kadang ada malesnya, ada sifatnya memikirin diri sendiri, ngapain sih ngelakuin ini, tapi di situ berusaha untuk melawan, kita wajib berperang untuk melawan diri sendiri, karena musuh terbesar itu bukan orang lain tapi diri sendiri gitu. Tentu saya berperan aktif dalam program tersebut karena memang saya sendiri di masyarakat itu ditugaskan oleh DKM Masjid untuk mengimami sholat 5 waktu. Dengan bertauhid berarti memberikan kesuburan jiwa kepada warga untuk selalu berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia dalam bermasyarakat. Sangat berpengaruh, karena jika warga khususnya yang beragama Islam dengan kita bertauhid dapat menemukan sikap saling rukun. Karena kalau tauhid kita sudah kuat, keyakinan kita kepada Allah, jadi dalam menjalankan ajaran-ajaran agama khususnya, kita jadinya lillah karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain, karena kita tahu pembalasan dari Allah itu lebih baik dari yang lain. Seperti itu. Tauhid ini yang sangat akan berpengaruh terhadap lingkungan berjamaah kita dengan kondisi jamaah yang majemuk. Otomatis pada saat kita memastikan dalam ketauhidan yang kuat, kita memastikan iman kita pun akan berjalan dengan baik. Nah itu dia lahirnya dari tauhid itu kan iman kita gitu. Kalau kita bersandar kepada tiang, lalu tiang tersebut roboh, kayak begitu, maka kita akan ikut roboh. Saat kita bersandar kepada tembok, tembok itu runtuh, kita pun akan ikut runtuh. Begitu, itu adalah kekuatan sebuah tauhid. Akan memberikan ketidakbaikan di dalam keluarga negaraan atau di dalam bermasyarakat. Jika kita masih awam dengan tauhid, bisa kita terbawa budaya agama lain dan kita yang agama Islam melenceng dan murtad jika tidak berpegangan kepada tauhid. Gampang terprovokasi oleh ajaran-ajaran sesat. Mereka akan dalam posisi jahil ya. Dalam arti jahil ini bukan jahil dianggap pintar, tapi jahil akan bodoh dalam keimanan, sehingga akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan nantinya.
itu mengakibatkan masyarakat akan menyandarkan dirinya kepada makhluk, tapi tidak menyandarkan dirinya kepada Allah. Datang ke rumah dan memberikan pengarahan, menasihati, memberikan arahan sehingga mereka mendapatkan jalan yang lurus. Dalam hadis dikatakan, "Iza ra'aitum munkaron falyughayyir biyadi." Apabila kamu melihat suatu kemunkaran, kemaksiatan, pelencengan agama, maka cegah dengan tanganmu. Fa ilam yastati fa bilisani. Apabila tidak mampu, maka dengan lisanmu. Fa ilam yastati fa biqalbi. Apabila tidak mampu, maka dengan hatimu. Berikan nasihat, kita akan memberikan masukan, kan gitu, agar masyarakat meninggalkan hal-hal tersebut yang tidak baik. Mengingatkan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan, karena kadang niatan baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. mencari ridho Allah, maka dia yang akan datang ridho untuk semua manusia. Misalnya jika banyak liku-liku dalam kehidupan, maka luruskanlah dengan tauhid. Misalnya kita secara pribadi, dengan secara kelompok, kita memberikan arahan-arahan kepada mereka. Mari sama-sama kita perkuat keyakinan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita perkuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Surah Al-Ikhlas ya kan itu dikatakan qul huwallahu ahad, yang artinya wahai Muhammad katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tidak ada satupun ya kan yang bisa diagungkan akan keesaannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik no more, ya, tauhid forever. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi wewenangnya, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan ilmu ia dengan baik. Sebab tauhidlah yang akan menjadikan masak dia Di dunia dan di akhirat.